Oke, Stefanus. Iya. Berjumpa lagi kita. Thank you loh. Di tengah kesibukan lo bisa nyempetin lagi. Iyalah, menurut gua apa ya? Dari kesibukan yang gue jalanin, gue pikir ada satu waktu yang dimana harus gue korbanin dan gue harus datang ke sini karena banyak yang bakal mau gue sampein. Nice. Itu penting banget. Itu penting. Karena waktu kita podcast sebelumnya di Noise itu salah satu top podcast Noise yang orang paling banyak dengerin. Emang iya ya? Iya. Untuk episode On dan Meet Everybody itu lumayan banyak yang dengerin dan orang ada kali 100 yang mention gue, lu keren banget. Tapi kan dia belum lihat visualnya ya. Oh iya. Seperti apa sih Stefanus dan masih banyak yang nggak lu ceritain. Iya. Ya kan? Iya. Tapi untuk pengalaman pertama dulu orang mungkin masih bingung siapa sih Stefanus gitu ya. Lu itu adalah sebuah guru honorer. Seorang. Salah. Seorang guru honorer. Iya. Gua seorang guru honorer di tahun 2017. Oke. Ya, itu ketika gua lulus dari kampus di tahun 2016. Ya. Nggak lama kemudian gue memutuskan untuk gue ada di garda pendidikan. Oke. Gitu karena memang basic ketika gue di kampus ya pendidikan. Emang lu ngambil jurusan pendidikan? Iya. Oke. Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nice. Maksud gue dari awal berarti lu emang ingin menjadi pendidik atau guru dari awal? Cita-cita lu? Kalau ngomongin cita-cita sih sebenarnya enggak ya. Untuk di awal ketika gue masuk itu karena salah satu alasan kenapa gue bisa masuk ke situ mungkin di situ salah satu kampus yang masih buka pendaftaran gitu karena gue terlalu lama bermain dan kenakalan lainnya lah. Ya. Akhirnya gue membuang-buang waktu tapi orang tua gue memaksa gue untuk gue harus kuliah gitu. Sementara dalam hati gue nggak mau ya. Tapi gue cari ternyata oke, kampus ini doang yang buka, yang masih buka pendaftaran. Gue daftar di situ, jadi seorang ngambil pendidikan untuk menjadi seorang guru. Oke. Gitu. Kenapa sastra Indonesia? Sederhana sih sebenarnya. Kenapa sastra Indonesia? Karena kalau di sekolah ya mungkin ya, gue termasuk orang yang masuk ke dalam jajaran apa ya bahasanya degradasi kali ya. Orang-orang yang tahu lah ya. Iya. Suka tidur, suka nyontek, ya yang gitu-gitulah pokoknya lah. Gua akhirnya kenapa harus bahasa Indonesia? Pertama gua nggak suka matematika sih. Oke. Bukan nggak suka matematika, menurut gua ngeliat angka tuh kayaknya udah ruwet gitu. Seumur ini pun gitu, gue diajarin matematika tuh kayaknya juga nggak akan masuk sih. Susah angka untuk masuk di gua tuh susah banget. Oke. Gua nggak suka matematika. Bahasa Inggris pun gua nggak suka gitu. Kimia. Aduh apalagi kimia ada di atasnya matematika gue. Enggak deh, makasih deh. Oke. Gitu. Daripada gua kuliah isinya ngeluh mulu kan. Iya. Akhirnya gua ambil yang menurut gua paling mudah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia karena ada bahasa Indonesianya di situ tuh. Gua fokusnya di bahasa Indonesianya, ternyata sastranya juga susah sih. Oke. Sastranya susah. Orang kan dulu kalau sekolah paling seneng ya, wah bahasa Indonesia ini gampang nih. Iya. Sebenarnya tidak semudah itu. Sebenarnya nggak semudah itu. Oke, emang apa sih tantangannya untuk belajar sastra Indonesia? Kan kita udah pada bisa bahasa Indonesia di sini. Iya. Gue yakin sih. Ini gue pakai gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? dong. Ya, biar cair ya. Biar cair. Daripada aku dan dikau. Iya. Tadi sampai mana? Nggak gini. Kita semua di sini pasti ngalamin. Kalau bahasa Indonesia kecil. Emang segampang itu ya? Di pikiran orang dan di pandangan orang mungkin itu bilang kecil dan mudah sih. Ya. Tapi gua pikir dari dulu orang juga masih banyak yang salah untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ya. Contohnya penggunaan kosakata. Oke. Nggak selamanya ketika lu berbicara sama gua pun kata-kata yang lu ucapin itu seluruhnya benar. Ya. Kalau gua mau detailin pun sebenarnya enggak Nat, ini salah Nat gitu. Okay. Tapi karena kebutuhannya ini komunikasi, sah-sah aja tuh. Oke. Nggak apa-apa, yang penting komunikasinya lancar. Ya. Tapi kalau mau gue detailin mungkin bisa aja salah. Oke. Gitu. Coba kita kasih contoh, ini kan orang Indonesia semua nih. Yang dia Iya. tahu. Lo kasih deh, yang kira-kira mereka nggak tahu apa? Yang kira-kira mereka nggak tahu.
Padahal ini kayaknya lumrah gitu loh. Oke. Atau salah? Orang yang udah lulus, ini agak sedikit tebak-tebakan ya. Iya. Orang yang udah lulus dari sekolah, dia punya ijazah nih. Ya. Habis itu ijazahnya difotokopi dong. Ya. Karena yang untuk digunakan itu biasanya yang fotokopian. Ya. Nah, dari fotokopian biasanya untuk meyakinkan buah perusahaan itu harus ada apanya tuh dari sekolah. Dari saya ya. Iya. Ijazah. Iya. Legalisir kan? Yang benar bukan legalisir. Waduh. Yang benar apa? Legalisasi. Oke. Gitu. Oke. Dulu juga mungkin lo pernah ngomong sama gue, telepon itu kita juga baru pada tahu ya. Iya. Telepon apa? Bahasa Indonesia? Ponsel. Yaitu Gawai. gawai. Iya. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya. Ini pada bego-bego di sini orang. Oke. Itu yang lu pelajarin terus. Iya. Dan menurut lu semakin terkikis nggak? Jelas. Oke. Semakin terkikis. Orang semakin merasa tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia. Oke. Contohnya, lu bisa nggak sih sehari-hari coba udah mulai mengesampingkan nih lu ngomongin handphone deh. Oke. Jangan ngomong handphone, bisa nggak? Lu datang ke tongkrongan lu, lu bilang ke teman-teman lu, tolong dong jangan pada pakai gawai. Teman-teman lu pasti pada bengong, apaan sih gawai, apaan sih? Gitu tuh. Respon mereka akan seperti itu tuh. Iya. Akan ada penolakan secara halus mungkin ya. Ya. Akhirnya kita konfirmasi, enggak, ini bukan handphone nih namanya nih. Kalau lu mau tahu yang benar ya, ini namanya gawai. Apaan sih gawai, nggak jelas banget. Udah nggak usah ribet-ribet lah. Udah handphone emang kenapa sih itu? Yang akan diterima oleh masyarakat seperti itu. Padahal kita sudah coba mau membawakan sesuatu yang benar tuh. Ya. Gitu. Kesulitannya di situ sebenarnya. Oke. Satu, kita harus mengklarifikasi ini adalah yang benar. Yang kedua, apakah ini mau diterima oleh orang itu? Oke. Itu kesulitannya. Oke. Dan resultnya adalah diterima nggak? Lu kan pernah ngomong lu punya suatu geng ya, apa namanya, komunitas yang emang pencinta sastra Indonesia. Berarti kan lu concern dong. Iya. Susah nggak ngasih itu pendidikan ke orang-orang bego kayak kita gini? Susah nggak? Susah. Oke. Kesulitannya rata-rata apa sih? Ketinggalan zaman, nggak gaul. Karena mereka ini ada di sebuah ada di sebuah lingkungan yang sudah terbiasa menggunakan kata-kata yang sering mereka gunakan tuh. Ya. Kecuali Onat main ke tempat gua nih. Oke. Onatnya cuma satu nih, Oke. yang menurut gua kayak agak kurang di bahasa Indonesianya, karena memang tadi ada yang salah. Ya. Akhirnya mau nggak mau, Onat harus menyesuaikan sama lingkungan gua nih. Oke. Nah, itu bedanya tuh. Oke. Kalau satu-satu itu gampang tuh. Kalau contoh satu RT gitu, itu banyak tuh, dan gua kalah jumlah. Mau nggak mau, gua yang akan menyesuaikan mereka tuh. Gua harus ambil hatinya dulu untuk ayo gitu. Cuman mereka akan berpikir, kok jadi seribet ini sih? Nah, Terus keuntungan gua apa kalau itu tuh? gue baru mau nanya tuh. Emang keuntungan kita di zaman modern seperti ini apa sih untungnya? Ngomongin masalah keuntungan, sebenarnya nggak ada keuntungan sih. Ya. Karena mereka pikir mereka bisa berkomunikasi dengan lancar pun nggak jadi masalah Ya. gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, lu akan dipandang oleh orang luar bahwa lu tidak mencintai negara lu sendiri dengan cara menghargai salah satu dan mempertahankan Ya. bahasa itu sendiri gitu. Kalau mau dilihat sekarang perbandingannya Indonesia dengan Korea deh, Ya. justru orang tertarik dan ingin belajar bahasa Korea tuh, Ya. karena mereka punya penggemar mungkin ya, Ya. dan harus menyesuaikan. Indonesia belum bisa seperti itu tuh. Menurut lu kenapa? Menurut lu kenapa kita lebih pingin belajar bahasa Korea? Sampai lagu-lagu Korea gue juga kagak ngerti kan ya. Bahasanya apa, penggemarnya banyak. Iya. Dan kalau gue tanya juga kadang mereka kagak ngerti gitu. Iya. Menurut lu kenapa tiba-tiba zamannya berubah ya? Kenapa kita malah tidak tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam? Ya, kalau perbandingannya dengan Korea, gue pikir ini ada kaitannya sama budaya sih, Oke. gitu. Padahal Korea itu ya, menurut gue poin plusnya adalah dia bisa mengemas sesuatu, mengkonsep sesuatu hingga mateng nih.
akhirnya dia kompak nih, satu negara dia kompak dan akhirnya bisa dilempar keluar tuh. Karena dalam satu lingkup itu udah kompak tuh. Bisa dilempar. Yang menang dari Korea apa sih? Drakornya. Gua akuin. Walaupun gua cowok ya, gua juga nonton drakor. Tuh. Yang gua tonton sampai gila filmnya, nggak ketebak. Kadang-kadang gua harus sampai tutup pintu dan gua harus begini nih. Sedih banget filmnya. Sumpah lu. Sedih banget filmnya. Dia urusan film juara. Kedua, K-pop. Ya. Padahal K-pop tuh apa sih ininya? Ya. Iya nggak sih? Dia tuh cuman bisa, dia tuh joget-joget sambil dance. Mungkin ya lirik-liriknya juga kayaknya ya gitulah ya. Ya. Bahkan orang Indonesia pun kadang-kadang belum tentu tahu tuh artinya apa. Tapi Korea bisa mengemas itu tuh. Sampai worldwide ya. Itu. Indonesia sebenarnya jauh lebih kaya daripada Korea. Indonesia punya wayang, Indonesia punya tari-tarian, punya leak, punya reok, punya apa segala macam. Cuman sayangnya Indonesia belum fokus di apa namanya? Mungkin ya ini pendapat gua. Di kebudayaan akhirnya udah gitu aja tuh. Yang mau melestarikan, yang enggak. Kita tuh kita sebagai orang biasa cuman melihat tren tertinggi tuh apa sih sekarang? Oh, gue mau kesana dong supaya bisa dibilang gaul. Enggak, kenapa lu nggak mundur dulu? Lu urusin dulu nih kita ini bentuk deh. Contoh lu orang mana? Lu orang Jakarta. Udah konsep tuh Jakarta mau dibentuk seperti apa? Lu punya ondel-ondel. Pikirin gimana caranya ondel-ondel bisa sampai keluar tuh. Gitu. Karena walaupun gue bukan orang Jakarta ya, gue kayak prihatin sih ngelihat ondel-ondel ada di pinggir jalan dan pengonsepannya cuman dijadikan sebagai untuk kayak gitulah ya. Itu sayang banget sih menurut gua sih. Sebenarnya bisa jadi sesuatu, kenapa orang nggak coba merenung sebentar, berpikir, abis itu melakukan tuh. Jangan langsung tiba-tiba melakukan, oh kayak gini nih, melakukan langsung gitu tuh. Sayang menurut gua. Oh, itu menjadi problem kita juga ya. Iya. Sekarang kalau kita balik lagi ke masalah guru ya, karena lu seorang pendidik ya. Lo emang tiba-tiba ingin menjadi pendidik walaupun lo tahu di sini banyak ketidakadilan lah menurut riset ya. Dan lo memutuskan berani menjadi guru honorer. Padahal lo sebenarnya udah tahu nih kalau guru honorer cuman segini nih gitu. Tapi lo tetap jalanin gitu loh. Bodo amat nih gitu. Kalau gue boleh tahu berapa sih gaji guru honorer? Yang pernah lo alamin aja deh. Yang pernah gue alamin di tahun 2017 di Jakarta itu 600.000 satu bulan. Dan lu tahu itu? Dan pada akhirnya gue tahu itu. Dan gue tetap ambil itu. Gue tetap lakukan itu. Gitu. Dengan segala konsekuensi yang ada. Gitu. Karena gue pikir kenapa gue harus ambil. Gue berada di lingkupan kuliah gue, berada di orang-orang yang tiap hari membicarakan pendidikan. Akhirnya gue kedoktrin di diri gue sendiri bahwa akhirnya gue harus jadi seorang pendidik. Idealis gue masih tinggi. Gue harus menjadikan diri gue dengan kompetensi yang ada, dengan sesuatu yang ada di diri gue, semuanya pokoknya harus ke pendidikan tuh. Karena betapa kuatnya circle gue pada waktu itu untuk ngomongin masalah pendidikan. Akhirnya gue ambil pendidikan pada waktu itu, walaupun 600.000. Gitu. Lu gimana manage itu? Satu bulan 600.000 kan ibaratnya sulit kita bayangkan ya, apalagi di ibu kota ya. Gimana lu manage itu? Padahal lu tahu nih, dengan perjuangan lu, dengan kuliah lu, apalagi pendidik itu kan ibaratnya ya gue bisa baca gara-gara lu, gue bisa pinter gara-gara lu, tapi lu cuma diupahin 600.000. Untuk manage uang itu sebenarnya bukan susah-susah gampang sih, emang benar-benar susah sih. Benar-benar susah. 600.000 yang ada di pikiran gue, apa dulu nih kira-kira yang harus gua duluin nih. Kalau gue pengen hidup, gue pastinya harus makan dong. Pastinya gue akan gunakan uang itu untuk makan tuh. Sementara untuk beli makan di Jakarta nggak murah. Sekalipun murah palingan ya nasi sayur gitu. Itu murah tuh. 5.000 masih bisa kebeli. Dan itu belinya pun juga kayak
melas-melas gitu loh kayak sama mbak-mbaknya. Mbak bisa kan mbak nasinya dibikin 3.000 aja deh mbak, sayurnya 2.000 nggak apa-apa. Iya. Harus seperti itu supaya masih bisa bertahan hidup tuh. Oke. Itu baru soal makanan ya. Dan itu pun katakanlah 5.000 gua keluarin tuh untuk makan. Ya jadi pertanyaan, masa ya gua makan sehari sekali sih? Oke. Dan itu nasi dengan sayur, proteinnya nggak ada, tenaga gua juga perlu diisi tuh. Iya. Kayak gitu. Itu untuk dimakan aja menurut gua susah. Susah banget. Oke. Gitu sih. Itu Jakarta. Itu Jakarta. Waktu lu ngalamin 600.000 itu 1 bulan itu lu bertahan berapa lama untuk bisa bertahan untuk survive sama hidup lu? Gua nggak lama karena gua pikir gua terlalu bodoh mungkin kalau gua harus lama-lama bertahan. Ya. Tapi gua untuk pergi dari situ itu benar-benar susah banget menurut gua. Kenapa? Apa reason deh? Karena apa ya? Hati gua tuh udah jatuh ke situ tuh. Oke. Jadi uang nanti dulu gitu. Gua kayak ngelihat anak-anak gitu loh. Kedekatan seorang guru dengan anak siswa gitu. Kalau emang benar-benar sudah sudah membangun chemistry untuk melakukan pembelajaran yang baik tuh. Menurut gua dia bisa menjadi penyemangat dalam hidup gua tuh. Oke. 600.000 ini terlupakan gitu. Tetapi ketika mereka nggak ada, bel sudah bunyi dan gua harus pulang, gua harus kembali lagi ke sini nih. Gua harus jalan sambil melihat berapa sisa uang ini untuk bisa bertahan lagi dan untuk bertemu dengan siswa gua itu tuh. Ada sesuatu yang memberatkan, ada sesuatu yang bisa membuat gua menjadi kuat tuh di situ. Gitu. Tapi pada saat lu digaji 600.000 per bulan menjadi guru honorer itu lu saat lu ketemu siswa, lu happy ya? Lu mendapatkan endorfin itu dong? Iya. Kayak artis manggung gitu ya? Iya. Happy? Iya. Bedanya begitu panggungnya gelap, kembali ke diri kita. Iya. Itu yang lu rasain? Itu yang gua rasain. Oke. Gitu. Oh shit. Mungkin kita beda profesi, mungkin pernah satu rasa kali ya. Iya pasti dong. Iya. Kita pas lagi manggung kan 1-2 jam tuh wah gitu. Begitu balik ke hotel udah kayak apaan nih gitu. Iya. Lu juga merasakan itu Gue dong? juga merasakan kayak gitu. Oke, lu udah pernah dapet pengalaman yang menurut lu paling ini udah paling kayak gue nggak bisa lagi deh gitu. Lu pernah di titik yang paling bawah nggak? Iya. Di titik paling bawah gua ketika mungkin ini gua gagal dalam memanajemen uang 600.000. Iya. Tapi gua pikir ini juga bukan gagal sih. Iya. Tapi karena memang kurang sebenarnya. Ada satu posisi di mana gua harus antara berangkat atau tidak tuh. Waktu itu gua jam untuk masuk ke sekolah itu masih waktu itu jamnya jam siang ya, siang sampai sore. Uang yang masih ada di gua pada waktu itu 5.000 rupiah. Oke. 5.000 rupiah. Kalau misalnya gua berangkat ke sekolah, itu gua harus beli bensin tuh. Beli bensin 5.000, gua pikir kayak, aduh lu mau beli di mana 5.000? Gitu. Bensin udah nggak ada, udah kosong lah. Nggak mungkin lu jalan ke depan mungkin udah mati motornya. Akhirnya gue punya waktu doang tuh. Di situ gue cuma punya waktu. Oke, akhirnya gue siap-siap segala macam, kemas-kemas. Akhirnya gue berangkat tanpa gue bawa motor gue, karena yang gue punya cuma waktu doang. Dengan kaki menurut gue bisa tuh. Gue bisa menempuh jalan dari tempat tinggal gue sampai ke sekolah gue, dan itu gue lakukan gitu. Di tengah perjalanan pun gue berubah pikiran nih. Aduh, jalan tuh sakit, Nat. Capek, jauh, mulut lu kering. Tapi gue harus tetap jalan tuh, karena gue masih punya proses untuk pulang ketika gue udah sampai. Tetap gue pengen hilangin itu tuh, gue coba pengen hilangin itu tuh. Gue tetap jalan ke sekolah. Akhirnya sampai tuh ke sekolah. Badan gue udah capek tuh. Oke, akhirnya gue nggak mau tuh ngeliatin itu tuh. Gue nggak mau ngeliatin kecapean gue gitu, karena ngeliat siswa pun
Pak Stefan datang gitu. Ya. Itu gue udah hilang tuh capek gue tuh, tiba-tiba plong aja. Langsung, iya, ayo kita masuk yuk, kita belajar gitu. Suara gue udah berubah tuh. Kalau mungkin gue lagi sendirian, aduh ya ampun capek banget gua. Gitu tuh Nat. Paham. Berarti itu lu jalan kaki? Itu gue jalan. Karena cuma ada 5.000 perak. Iya. Nah begitu bel berbunyi buat istirahat, lu makan apa men? Gua istirahat, gua keluar tuh. Kenapa gua harus keluar? Karena jajanan-jajanan itu ada di luar tuh posisinya. Ya. Di luar sekolah ya. Ya. Gua nggak mau terlihat gua ada di dalam aja selama istirahat dan ketahuan gitu loh. Nggak punya duit nih orang nih. Iya. Gitu tuh. Apalagi wibawa lu sebagai guru ya. Iya. Itu kan harus dijaga banget tuh. Iya. Ya. Gua memikirkan itu tuh. Tapi gue tetap datang ke kantor, gue coba taruh apa segala macam perangkat pembelajaran gue ambil gelas, palingan di kantor cuma ada aqua galon, gue minum tuh, gue pikir gue udah banyak kehilangan cairan kan, gue minum 2 gelas dan rasanya tuh nggak yang melepas dahaga gitu tau nggak? Iya. Lu perut tuh kosong, tenggorokan lu udah kering, Iya. itu minum air putih tuh sampai kayak berasa perih gitu, sampai berasa perih. Iya. Perut juga kayak berasa perih. Gelas gua taro, gua keluar, banyak jajanan di kanan kiri. Anak-anak gua pada jajan di situ. Halo pak gitu. Oh iya pak makan pak, iya pak. Gitu. Gua jalan, gua liatin tukang soto, mie ayam, orang jualan apa gitu. Kalau ngikutin hati sih, pengen beli. Iya. Perut lapar Nat. Jalan jauh. Pagi gue belum makan, gue harus jalan tuh. Iya. Sampai akhirnya gue harus ambil jalan jauh sampai nggak kelihatan siswa gue. Di ujung sana ada warkop. Nah gue pikir gue nggak kuat ya. Iya. Gue udah nggak kuat nih. Gue di situ cuman beli roti yang dipajang-pajang gitu, tau gak sih? Iya. Harganya berapa sih waktu itu? Mungkin masih 1.000 atau 2.000 gitu, gue lupa ya. Itu juga udah nggak tahu roti kapan basinya ya. Iya. Yang penting kunyah aja ya. Itu yang penting ada dulu deh yang masuk deh. Gue beli itu tuh. Oke. Gue beli itu sama karena roti itu cukup seret ya. Akhirnya beli. Seret banget. Iya. Kalau makan roti nggak minum tuh kayak cobaan ya. Iya. Seret banget. Beli minuman rasa-rasa jeruk tapi yang paling murah gitu tau. Iya. Beda kelasnya sama yang 5.000-an ya, beli yang 1.000-an gitu. Iya. Buat nutupin itu dulu. Gua beli itu dulu deh kata gua. Oke, gua masuk. Datang lagi ke sekolah, jam istirahat udah selesai, harus balik lagi tuh. Gua harus jaga lagi wibawa lu sebagai guru ya. Gua harus udah istirahat kan, udah makan kan, udah kenyang kan, sama bapak juga udah kenyang kok. Kita belajar lagi ya. Belajar lagi gua. Gua nutupin itu tuh. Gua nggak mau gua kelihatan susah kayak gitu. Iya. Belajar lagi, oke, selesai, pulang. Oke. Dan pulang pastinya gua kehilangan mereka lagi tuh. Yang di hadapan gua adalah sisa uang yang tadi tuh. Iya. Dan perjalanan gue yang jauh tuh. Iya. Dengan modal roti yang udah gue makan dan minuman yang udah ada di perut gue. Akhirnya gue jalan tuh. Yang perih itu nggak cuma perut gue doang Nat, tapi sepatu gue pada waktu itu. Karena untuk beli sepatu ya 600.000 tuh. Kalau untuk kalkulasi makan aja sehari 20.000 tuh. Gue harus korbanin, harus beli sepatu nih. Dan gue beli sepatu pantofel yang kelihatan dari keluar itu bagus. Di dalamnya itu gue pakai sepatu yang udah keluar batoknya, tau gak Nat? Iya. Itu yang harus gue tahan tuh. Ya. Selama perjalanan gue berangkat sampai pulang, kaki tuh kalau dibilang pedes Nat, pedes banget. Ya. Tapi gue pikir apa ya, gue nggak mau gara-gara gue nggak datang ke sekolah, akhirnya gue mengorbankan anak-anak tuh.
Ya. Akhirnya apa yang mau gue sampaikan, yang nantinya itu bisa menjadi bekal untuk dia, akhirnya nggak tersampaikan tuh. Mungkin bisa aja tuh, ketika gue nggak ngomong sesuatu itu ke mereka, mungkin ada sesuatu yang pastinya yang pernah gue katakan ke siswa gue mungkin bisa masih diinget tuh sampai sekarang tuh. Yang gue takutin tuh itu tuh. Karena waktu untuk bertemu dengan mereka menurut gue itu berharga banget. Penyampaian ilmu. Iya. Dan ilmu yang gue sampaikan tuh nggak cuma yang dari buku, tapi ilmu kehidupan. Iya. Itu yang jauh lebih penting tuh. Oke. Ilmu kehidupan, gimana caranya lu bisa menghargai seseorang, gimana caranya lu bisa menolong, gimana caranya. Kelihatannya konyol, kelihatannya klise, kelihatannya biasa-biasa aja. Ya. Tapi lu kalau udah tumbuh dewasa, lu akan mengerti gimana rasanya, gimana rasa senengnya lu ditolong orang dan lu menolong orang. Itu ada di pelajaran anak sekolah tuh. Ya. Kelihatannya simple. Hal yang paling benar adalah menolong. Ya. Kelihatannya simple banget nih. Ya. Tapi kalau lu dalemin, lu maknain, lu coba renungin, itu nanti akan terasa tuh ketika mereka udah dewasa. Oke. Itu ilmu kehidupan yang mungkin nggak pernah ada di yang nggak pernah ada di buku, tapi ada di dalam seorang manusia gitu yang benar-benar ingin menyampaikan. Menurut gua itu sih. Oke. Wah, nice. Oke. Menurut lu salah siapa ini, Stefanus? Steph. Gue manggil Steph apa Steve? Steph kali ya. Steph kali ya, Yeah. Steph. Ini salah siapa sih? Government? I don't know. Ini salah siapa sih? Kok maksud gue orang yang ya mungkin gue nggak bisa baca, gue nggak bisa nulis, gue nggak bisa ini tanpa guru-guru ya. Apa yang terjadi sama negara kita sampai kok bisa sih 600.000? Yang gue bilang kalau gue hitung makan soto aja itu sekarang 20.000 Pak. Iya. Kali 30 pas 600. Iya. Lu nggak bisa beli odol, nggak bisa beli Rexona. Gue nyebutin produk ya biar masuk. Maksud gue, gue bingung. Gue ada cerita lu tuh konyol menurut gue. Iya. Kok bisa ya? Maksud gue, menurut lu salah siapa? Sistem, government, swasta? Ini baru Jakarta ya, Iya. Steve. Ini kita nggak ngomongin luar daerah. Yang tadi pas off cam lu bilang, Nat ini 600 masih gede. Teman-teman gue yang di luar ada yang 300. Maksud gue salah siapa, Steve? Kalau dibilang salah siapa, gua pikir pemerintah kayaknya sudah cukup cukup banyak memikirkan persoalan ini nih. Iya. Sudah banyak terobosan-terobosan yang mereka keluarkan. Iya. Walaupun pada kenyataannya tetap masih banyak nih di bawah situ yang masih pada teriak-teriak. Banyak ya, Steve? Masih banyak yang pada teriak-teriak. Kalau kenapa bisa sampai 600.000 ya? Mungkin pada waktu itu gua berada di dalam sebuah lingkungan yang bisa dikatakanlah lingkungan itu berada di taraf menengah lah. Iya. Gitu, di taraf menengah. Di taraf menengah itu sekolah itu pastinya akan memberdayakan anak-anak di sana tuh. Ya. Ya, memperdayakan untuk masuk ke sekolah ini. Sekolah ini murah gitu. Kalau di sana mungkin lebih mahal gitu. Ya. Nah, dari bayaran yang murah itu mungkin yang sampai pada akhirnya ke guru pun juga menjadi murah gitu. Kalau dibilang salah sekolahnya, enggak juga salah sekolahnya. Ngomongin pendidikan itu rumit banget. Kok bisa rumit, Steph? Apa ya? Karena pembahasan ini tuh nggak pernah selesai, Nat. Oke. Dari dulu. Oke. Dari zaman mungkin dari kita kecil, mungkin dari guru-guru kita zaman dulu pun masih begitu. Sama ya ceritanya. Sama ceritanya, ngomongin masalah honorer nggak selesai. Oke. Gitu loh. Lu kalau bisa speak up dan lu harus ngomong apa dong, Steph, solusinya? Mungkin lu masih beruntung ya, tapi lu bilang gue masih banyak lah yang lebih nggak beruntung. Ya. Yang 200-300. Maksudnya lu punya ide nggak? Apa nih yang mesti kita lakukan biar semuanya sama-sama sejahtera lah? Nggak usah lebih deh, sejahtera aja. Bisa makan, bisa minum, nggak usah mikirin bisa makan soto.
normal aja gitu. Lu punya idea nggak? Menurut lu ini sih yang the best harusnya. Oke. Ini ide sederhana sih sebenarnya. Tapi entah ini didengar atau enggak, cuman gue berharap banget ini untuk didengar. Iya. Pemerintah sudah coba membuat program untuk memberikan sertifikasi kepada guru. Jadi sertifikasi ini adalah sebuah program di mana guru-guru yang sudah masuk ke tahap sertifikasi maka dia dapat bantuan dari pemerintah. Oke. Tapi sayangnya untuk masuk ke dalam proses sertifikasi ini cukup panjang, Nat. Oke. Rumit lagi. Rumit lagi. Oke. Yang pertama, dia harus mengajar di salah satu sekolah gitu contohnya ya. Dan tiap sekolah punya kebijakannya masing-masing itu. Dia harus mengabdi dulu, katakanlah 2 tahun. Untuk bisa dimasukkan datanya ke Dapodik. Kedua, ketika dia sudah bisa mendapatkan sudah masuk ke dalam Dapodik, dia bisa dia harus mengurus yang namanya NUPTK. Oke. Dari NUPTK sudah ada, nanti baru tuh masuk ke tahap lagi selanjutnya, tahap seleksi. Guru harus dites dulu di situ, dilihat potensinya dulu, sudah mencukupi atau belum sebagai tenaga pendidik yang profesional. Ketika dia sudah masuk ke dalam tes tersebut, ada tes tertulis juga ya, kalau dia sudah bisa masuk ke tahap itu baru tuh bantuan dari pemerintah itu turun. Tapi untuk masuk ke untuk sampai ke proses akhir itu lama banget tuh, menurut gua lama banget. Kalau gua sih berharap untuk lebih disederhanakan sih tahap-tahap yang seperti itu, kayak guru setahun mengajar gitu. Atau wajib semua guru yang ada di Indonesia diwajibkan untuk mengikuti sertifikasi. Gitu. Ketika dia masuk ke dalam tes sertifikasi tersebut, contoh gagal nih. Oke, tahun depan dia ulang. Dia tes lagi di tahun berikutnya. Pastinya dia belajar dari kesalahan dong. Dia tes lagi. Masih gagal juga. Dia harus lebih evaluasi diri dia sendiri lagi tuh, jauh lebih dalam lagi. Dia tes lagi, masih nggak lolos juga. Berarti itu artinya kita harus mempertanyakan orang itu tuh. Istilahnya kalau lu sudah masuk ke dalam 3 tes ini masih nggak masuk juga sebagai tenaga pendidik yang profesional, udahlah. Tanda tanya lah. Iya, udahlah gitu. Udahlah, lupakan lah ya. Iya, berarti mungkin ada rezeki lain di luar yang lebih baik. Iya. Oke, kalau ngomongin lu sebagai guru pendidik, ada perbedaan nggak sih begitu lo ngajar? Kan tadi lu bilang itu kalau menengah ke bawah, Iya. Ada juga yang menengah ke atas. Iya. Ada perbedaannya nggak sebagai pendidik? Lu mengalami itu nggak? Oh, kalau gua ngajarin yang menengah ke bawah begini nih lebih nangkep. Tapi tengah ke atas dapetnya begini. Lu pernah ngalamin pengalaman antara sedih atau seru? Gua nggak tahu deh. Kalau perbedaan antara menengah bawah sama atas untuk urusan hati gua samakan tuh. Oke. Lu nggak pandang bulu ya? Gua nggak pandang bulu. Miskin, tengah, kaya, lu sama? Gua sama. Oke. Tapi kalau untuk penyesuaian gua terhadap yang kalangan menengah dan menengah atas itu beda, Nat. Di mana? Beda. Contohnya ya. Menengah atas katakanlah sekolah internasional, Nat. Oke. Tahun 2000 ya, tahun kemarin lah. Oke. Tahun kemarin gue ada di salah satu sekolah internasional di Jakarta. Untuk mengajarkan bahasa Indonesia jauh lebih sulit. Paham. Jauh lebih sulit. Dia ngomongnya udah jaksel total. Bahkan ada salah satu siswa gue yang nggak bisa bahasa Indonesia. Oh ya? Ya. Padahal dia orang Indonesia. Oke. Karena mereka dididik oleh orang tuanya untuk menggunakan bahasa Inggris. Oke. Ada satu keprihatinan gua ketika gua ngajar di sekolah internasional. Dalam hati gua berkata, gua orang Indonesia nih. Iya. Lu juga orang Indonesia sebenarnya. Iya. Tanah yang kita injek itu Indonesia. Setuju gua. Tapi kenapa gua merasa seolah-olah menjadi kayak seorang turis di sini? Oke. Mereka semua bicara menggunakan bahasa Inggris gitu loh. Gua tidak menyalahkan siswa manapun untuk lu boleh ngomong bahasa Inggris. Ya. Lu boleh.
tapi lu nggak boleh ngilangin kecintaan lu terhadap bahasa Indonesia. Ya, Itu tuh. Iya. Dan lu mengalami itu karena ya. Iya, gue mengalami itu. Oke, soalnya kan ini kan ada perdebatan maksud, ya penting kali bahasa Inggris buat nanti lu kerja, buat nanti lu ini. Tapi poin lu ya jangan lupain juga dong. Iya. Itu lo alamin. Iya. Dan mau nggak mau, gue harus putar otak tuh. Oke. Gimana caranya mereka bisa mau untuk bisa gua tarik untuk gimana caranya dia ada ketertarikan untuk ngomong bahasa Indonesia tuh. Oke. Sulit dong. Sulit, Nat. Tapi kalau dibilang caranya ada. Ada. Iya. Jadi seorang guru salah satunya dia harus kreatif tuh. Oke. Tiap hari dia tuh harus mikir, ngonsepin strategi apa kira-kira yang harus dibawa pada hari itu tuh. Oke. Dan pada waktu itu malam-malam gue coba berpikir dan hasilnya adalah gue lupakan pelajaran. Gue lupakan pelajaran. Gimana caranya dia tertarik dulu sama gue? Oke. Gimana caranya dia suka dulu ngobrol sama gue? Gue harus menjadi seorang anak-anak terlebih dahulu supaya bisa sama dengan dia tuh. Ya gitu tuh. Ya. Walaupun kayak gini, Pak tahu Pak, tadi dia kayak gini-gini tahu gitu. Gue nggak boleh kayak apa sih berantem. Gue nggak boleh kayak gitu Nat. Iya. Gue harus dengerin cerita dia tuh. Cerita yang menurut gue, aduh, capek banget gue dengerin kayak gitu. Tapi gue nggak boleh kayak gitu. Iya. Gue harus dengerin kenapa emang? Oh ya ampun, ya udah ya nanti deh gitu. Gue harus lebih banyak mendengarkan mereka tuh. Sampai pada akhirnya dia suka dengan gue. Oke. Ya, dia udah suka dengan gue. Karena konsepnya gini, kalau siswa suka dengan gurunya, ini bukan suka yang gimana-gimana ya. Siswa sudah suka dengan gurunya, maka dia suka dengan pelajarannya tuh. Itu polanya ya. Itu polanya. Kalau dia udah suka sama si pendidik, Iya. pasti dia suka apa yang diajarkan. Itu PR banget dong, biar dia suka sama lo dan pelajarannya jadi masuk kan. Itu PR banget. Dan itu yang harus dipunya oleh semua guru-guru. Bukan cuma based on book, apalin besok kalau nggak gue setrap lo ya. Itu Iya. udah nggak bisa. Itu nggak bisa kayak gitu. Oke. Justru mereka diperlakukan seperti itu malah dibenci. Kalau siswa sudah membenci guru, otomatis membenci pelajarannya. Itu otomatis tuh ya. Otomatis. Kita ngomongin orang dewasa deh. Oke. Lu nggak suka sama si A nih. Apapun yang dikatakan sama A, pasti yang ada di pikiran lu apaan sih ini orang nih. Lu selalu selalu berusaha untuk mencari celah di mana kata-kata dia selalu salah tuh. Lu cari negatifnya secara spontan ya. Thank you guys. Oke. Lu tapi nonton spontan gak dulu? Oh iya dong. Oke. Berarti poin lo kalau wah berat juga jadi guru ya. Berat kan banget. di otak kita kan guru ya udah. Gua kasih buku, gua tes besok. Tidak sesimpel itu ya. Nggak sesimpel itu. Apalagi di masa sekarang ya. Iya. Sampai gue tadi kaget ada orang Indonesia yang tidak tertarik untuk belajar bahasa Indonesia juga. Justru bahasa Inggrisnya dia malah hatam ya. Iya. Walaupun kita tidak menyalahkan bahasa Inggrisnya, penting juga dong. Penting. Tapi jangan lupakan yang ini dong, kan kita lahir di sini. Itu poin lo ya. Iya. Wah keren banget lo. Maksud gue jarang banget orang kayak lo ya. Ya sih menurut ya enggak juga sih, mungkin ada sih. Iya. Masih ada teman-teman gua di sana yang juga mau selalu mengembangkan dirinya ya. Karena menjadi guru tuh nggak boleh stuck gitu aja. Oke. Mereka juga harus selalu belajar apapun itu perkembangan yang ada di dunia, mereka harus pelajari itu. Iya. Karena itu nanti yang akan ditarik pada proses pembelajaran. Oke. Sekarang apa yang disukai anak-anak? Game, anime, TikTok. YouTube. Lu pelajarin dong gue. Gue harus pelajarin itu. Biar lu relate ke mereka ya. Itu. Tujuannya biar mereka suka sama lu, suka sama pelajaran lu. Betul. Oke. Itu beneran lu dalemin tuh ya? Itu benar-benar gue dalam. Anak-anak gue lagi suka let's say anime. Lu pelajarin tuh? Iya. Oke. Naruto nonton harus nonton. Oke. Terjun tuh. Akhirnya gue terjerumus tuh dalam film Naruto. Seru filmnya. Gua nggak boleh lewatin nih. Gua harus tunggu lagi nih. Gua kalau punya waktu gua bakal tonton lagi besok tuh. Kayak gitu. Game yang tadinya gua nggak download, gua harus download. Kerjaan gua harus selesai nih. Tapi yang ada di pikiran gua, wah gua harus push dulu nih, gua harus push lagi nih. Kerjaan gua selesai, gua nge-push tuh. Kebutuhan tuh. Nonton film. Nonton film udah ya tadi ya. TikTok. Dulu TikTok menjadi salah satu platform yang apaan sih main TikTok sih? Ya alay banget sih main TikTok. Sekarang kita nggak bisa bohongin tuh. TikTok bisa jadi salah satu aplikasi yang mungkin bisa dipunya
oleh banyak orang tuh. Ya. Gue nggak boleh nutup mata tuh di situ tuh. Iya. Gue juga harus pelajarin tuh. Gue harus ngeliat yang orang aneh-aneh apa segala macam, gue harus tahu tuh. Tahu kan? Iya. Popo kenal kan? Iya. Gue harus nonton kayak gitu tuh. Iya. Supaya nanti bisa relate ke anak-anak. Oke. Gitu. Gue harus coba memasukkan gimana caranya Naruto itu ada di pembelajaran gue tuh. Anak-anak baru mau bisa mengalihkan pandangannya, pikirannya ke papan tulis tuh. Oke. Karena ada Naruto di situ. Oke. Dan tema gue contohnya cerita fiksi nih. Gue ngomongin cerita fiksi. Gue ambil Naruto di situ. Oke. Gue ambil seorang anak tiba-tiba terjun ke dalam sebuah arena yang bernama Land of Dawn. Itu arena yang biasa dimainin oleh anak-anak. Gue masukin ke sini nih. Oke. Supaya anak, ada Land of Dawn, seru nih pasti nih. Tuh, kayak gitu tuh konsepnya. Anjrit, oke. Harus benar-benar lu pikirin segitunya ya, biar dia nengok at least ke lu, baru interest ke pelajaran. Iya. Oke, wow, nice. Oke, kita juga punya masalah satu yang lagi, kok nggak tahu ya, di medsosnya juga cukup mengganggu gue ya, soal tawuran lah. Let's say ada satu komunitas atau satu orang lah ya yang kayaknya membanggakan soal tawuran ini. Itu berimpact kepada pendidikan lo nggak? Banget sih, menurut gue. Oke. Dan gua pun juga harus cari tahu tuh siapa orang itu, dia menceritakan apa, gua harus tonton itu tuh. Oke. Dan ketika gua tonton, dalam hati gua ya, walaupun gua dekat dengan hal yang seperti itu ya, dan dengan gua yang sekarang ini, gua benar-benar kecewa banget sama orang itu tuh. Kecewanya adalah mereka membicarakan suatu hal yang seharusnya tuh nggak mereka bicarakan di platform seperti itu tuh. Oke. Karena pasti banyak yang nonton. Oke. Dan gua tahu sasaran itu pasti kepada pelajar-pelajar yang ada di Indonesia tuh. Oke. Walaupun dia mengatakan ini sebuah cerita dan ini nggak perlu ditiru ya. Ini cukup dijadikan pembelajaran ya. Menurut gua nggak sesimpel itu lu bisa ngomong kayak gitu terus selesai permasalahan. Lu harus pelajarin tipikal dan karakter-karakter pelajar di Indonesia tuh kayak gimana tuh. Ketika disuguhkan sama cerita-cerita kayak gitu, bukannya mereka menjauhi yang kayak gitu. Yang ada pelajar-pelajar sekarang itu berusaha untuk pengen jadi kayak dia tuh. Tawuran. Itu dianggap keren. Itu dianggap keren. Oke. Karena di umur pelajar yang seperti itu sangat gampang sangat mudah sekali untuk terpengaruh tuh. Oke. Anak di seusia itu pengen terlihat di mata teman-temannya tuh, wih berani lu, keren lu, bacok orang lu, wih lu dapat nama lu, lu, wih mungkin dapat kolekan lu abis bacok orang lu, lu terkenal lu di sekolah lu. Cewek-cewek banyak yang suka sama jagoan. Dia akan merasa dirinya akan dilindungi sama dia. Orang akan ke situ, nah. Oke. Gitu. Mereka akan meniru. Percuma ngomong masalah jangan ditiru. Dan gue lihat banyak banget dia ada di channel ini, ada di channel ini. Bahkan gue mengidolakan salah satu YouTuber ya. Tapi sayangnya ya, dia juga ngundang si orang itu tuh. Maksud gua apa sih yang lu cari gitu? Viewers atau subscriber, tapi nggak kayak gini caranya dong. Yang dapat viewer elu nih, yang ditonton elu, yang dapat semuanya elu nih. Tapi gua itu cuman ngerasain nggak enaknya doang tuh. Ngerti nggak? Karena lu yang terjun langsung. Iya, paham gak? Iya, itu sama aja kayak lu udah berakin guru-guru di Indonesia sih gue pikir. Oke. Gitu. Tapi menurut tuh fenomena apa ya sampai orang suka banget sama cerita-cerita yang menurut gue katrok sih ya. Ya karena gue sih udah dewasa ya. Umur gue 30, gue juga pas nonton Cuman menurut lu apa ya menyebabkan anak-anak zaman sekarang tuh jadi kayak wah keren. Apa ya? Banyak pengaruh sih, Nat. Salah satunya budaya sih sebenarnya. Budaya tawuran tuh pasti selalu ada tuh. Mungkin pada tahun 2000 berapa gitu ya, sebelum pandemi. Itu tawuran
dari dulu sebenarnya itu pasti akan terus ada. Ya. Mereka lulus, mereka jadi alumni mengawasi gimana caranya ini anak-anak harus tetap menjaga eksistensi sekolah, tapi di ranah tawuran tuh. Alumni masih terus memantau tuh. Ya. Dan guru-guru tuh nggak tahu tuh di situ tuh biasanya tuh. Ya. Nah, ada posisi di mana anak-anak yang memang dia sudah tidak mau tawuran, tapi ada desakan tuh dari alumni tuh. Akhirnya dia terjun. Dan menurut gua fase-fase mereka sekolah itu di SMA lah ya biasanya. Itu memang fase-fasenya dia kayak mulai apa ya? Menggebu-gebu lah. Menggebu-gebu tuh ya, usia-usia bodoh lah ya. Iya. Karena kan mesti diasupin yang positif lah ya kalau itu. Sebenarnya pandemi ya. Ya. Pandemi itu cukup menghilangkan itu tuh. Menghilangkan budaya tawuran itu tuh. Ya. Sudah cukup gue sudah cukup tenang, udah nggak ada lagi tawuran di Jakarta. Ya. Tapi sayangnya ya di pandemi ini justru malah dimanfaatin sama konten-konten yang kayak gitu tuh. Ya. Lu harus tahu tuh, anak-anak tuh ada di rumah tuh. Mereka udah nggak keluar. Hiburan mereka itu adalah handphone. Ya. Mereka nonton YouTube. Ya. Dan tontonan yang ada di YouTube justru merusak mereka yang ada di rumah. Ya. Sampai pada akhirnya mereka punya bekal di pikiran mereka tuh. Nanti kalau udah masuk ke sekolah nih, gue pengen ribut nih apa segala macem nih. Apalagi semuanya bisa diakses sama media sosial. Sekolah ini bisa janjian sama sekolah ini di media sosial apa segala macam. Aduh. Itu yang lu sayangkan ya. Sayang banget, pandemi ini seharusnya udah gitu loh. Iya. Gue nggak ada cara yang mungkin bisa susah banget gue buat maafin orang itu sih menurut gue. Kalau dibilang bisa. Kalau dia mau speak up, contoh di tempatnya dia gitu, atau di YouTube-nya dia, atau di tempat mereka dia pernah datang dan pada akhirnya terkenal, dia speak up untuk menjadi influence gimana caranya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia semuanya dijadikan damai oleh orang itu. Oleh orang-orang yang pernah ngundang itu, semuanya bekerja sama untuk gimana caranya sekolah yang ada di Indonesia damai dari tawuran. Dari situ gua baru bisa memaafkan orang itu mungkin. Oh itu impact-nya gede banget ya. Itu gede banget. Entah ke pendidik, entah ke murid, karena lu merasakan itu dan lu emang lu terjun langsung kan as a pendidik ya. Mereka berantem di jalan, mereka ketangkep di polsek. Akhirnya guru yang mengurusi itu tuh. Iya. Guru yang akan disalahkan oleh orang tua murid tuh. Disangka tidak bisa mendidik, disangka tidak bisa mengawasi anak-anaknya sampai rumah. Padahal itu bukan kapasitas guru. Kapasitas guru udah mengajar selesai, anak-anak pulang sudah. Gitu tuh. Tuntutan dari orang tua yang mendesak guru-guru gimana caranya anak-anak tuh nggak bisa tawuran. Sebenarnya kalau gue mau hitung-hitungan nggak cuma dari guru aja tuh, tapi dari orang-orang itu tuh. Gitu. Oh nice. Good point bro. Lu berarti sekarang sudah tidak menjadi guru honorer dong ya? Tadi pas off cam lu bilang udah diganti namanya menjadi apa? Guru taruh ada guru yayasan kontrak, guru kontrak yayasan, guru yayasan kontrak. Iya, guru yayasan kontrak deh, atau guru kontrak yayasan gitu. Guru kontrak yayasan. Itu tapi masih honorer hitungannya apa tidak? Itu tidak sih menurut gua. Itu based on kontrak. Iya. Oh, lu di kontrak. Iya. Dan berarti sekarang salary-nya, gajinya oke. Menurut lu udah cukup oke. Menurut gue cukup oke dan cukup memanusiakan manusia. Karena gue pikir ya, pendidikan itu adalah gimana caranya lu bisa memanusiakan manusia tuh. Guru bisa memanusiakan orang yang nantinya akan menjadi seorang manusia tuh. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah orang-orang di sana sudah memanusiakan seorang guru? Di tempat yang sekarang, gue sudah cukup menjadi seorang manusia sih. Kayak gitu. Oh nice. Kalau ngomongin guru kan mungkin dari sisi lu positif ya, mas. Gue hampir menganggap semua guru tuh positif, walaupun ya banyak kejadian 1, 2, 3, 4 lah. Tapi kan sama kayak gini lah, wah semua artis narkoba, ya enggak juga kali. Semua orang juga narkoba kalau kita cek ya dong. Guru juga ada guru ini. Nah tapi belakangan kan kita ngelihat banyak guru-guru yang melakukan kesalahan yang
menjijikan ya menurut gue ya. Oh, Pencabulan, eksploitasi, kekerasan seksual, dan ternyata angkanya tidak sedikit lagi. iya. Mungkin di Jakarta ada, di sana ada, bahkan yang tidak speak up itu ada. Tapi belakangan ini lagi agak rame nih. Iya. Lu sebagai seorang pendidik, lu ngerasa malu apa lu ngerasa ya, gua nggak tahu deh perasaan lo begitu mendengar satu orang atau beberapa oknum yang pekerjaannya sama kayak lo sebagai pendidik. Gue dengar kayak gitu ya, gregetan banget gue. Oke. Gue gregetan banget. Mungkin kalau dia sebagai rekan kerja gue pada waktu itu, sebelum itu diantar ke pihak yang berwajib ya, walaupun itu salah ya, lu tahu kan siswa gue itu sebagai nyawa buat gue, Ya. tapi dia dilukain tuh. Mungkin wah gue nggak tahu deh tuh. Gue nggak bisa perempuan, seorang guru yang melakukan gitu loh, yang seharusnya ditiru dan seharusnya digugu dan ditiru, tapi malah melakukan seperti ini nih. Gue cukup kecewa, gue cukup kesel, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Cuman gue apa ya, gue pikir ini pesan juga sih buat banyak sekolah ya, Ya. untuk bisa lebih selektif lagi dalam memilih tenaga pendidik. Emang masih kurang selektif menurut lo? Menurut gue masih kurang. Oke. Karena sekolah biasanya hanya melihat potensi guru itu dalam teknik mengajar Oke. gitu. Dia bisa dia ketika micro teaching atau melakukan simulasi mengajar itu oke, langsung masuk tuh. Oke. Kita nggak tahu tuh psikologi dia seperti apa tuh. Oke. Syukur-syukur ada tes psikologi gitu. Mungkin bisa terlihat di situ ya. Cuman secara hitung-hitungan gue nggak tahu karena gue bukan orang psikologi. Oke. Karena menurut gue kalau prosesnya hanya seperti itu cukup membahayakan. Oke. Katakanlah tujuan dia datang ke sekolah melamar pekerjaan ini itu bukan untuk mencari uang atau mengabdikan diri. Kalau yang diterima predator gimana? Ya. Dan Tapi itu terjadi kan? Iya. Tapi predator ini predator berkelas nih. Yang bahaya itu. Oke. Seorang predator punya skill dalam mengajar. Dia good looking atau dia memiliki power di tempat itu tuh. Ketika sudah masuk itu akan jadi bahaya tuh. Oke. Itu akan jadi bahaya tuh. Akan menjadi sebuah ancaman tuh. Oke. Apalagi dia punya posisi tuh di situ tuh. Oke. Siapa yang berani ngaduin dia, minggir. Siapa yang mau laporin dia, keluarin dari sekolah. Oke. Kayak gitu. Menurut gua harus lebih selektif lagi sih. Pihak sekolah ya untuk menyeleksi jangan cuma jago ngajar, tapi mungkin psikotes, psikologis itu juga cukup harus diselidikin lah ya. Iya. Tapi itu sempat terjadi nggak di lingkungan terdekat lu deh? Atau lu pernah dengar ini teman gua nih dulu, wah, atau gua nggak tahu deh. Ceritakan kalau guru-guru atau pendidik mungkin punya grup WhatsApp gitu ya. Banyak nggak sih sebenarnya terjadi kayak gitu-gitu? Kalau di lingkungan sekolah gua sih nggak ada ya. Oke. Nggak ada. Tapi kalau dengar cerita gitu ya, dengar cerita itu ada sih. Oke. Itu ada. Dan yang gua nggak habis pikir gitu, kenapa sih orang-orang yang di sekitar itu nggak coba lu lepas tuh orang-orang kayak gitu tuh, lu singkirin, lu tendang, lu apa kayak apa segala macam, supaya pada akhirnya dia tuh tidak mencoreng dunia pendidikan tuh. Ya. Gitu. Sebenarnya harus lebih berani sih menurut gua. Siapapun itu ya. Siapapun itu lu harus bisa lebih berani lagi mengatakan iya itu ketika benar, mengatakan tidak ketika itu salah. Oke. Pertanyaannya pada berani atau enggak tuh. Kalau gua ada di posisi itu, gua mungkin bakal berani tuh. Gua bakal berani, gua akan ambil tindakan meskipun resikonya adalah gua akan di-sell nih contohnya. Gua akan tetap ambil itu tuh. Ya. Karena gua pikir ini orang bahaya nih. Ya. Ketika nanti gua menjadi seperti apa di sono, gua nggak peduli itu tuh. Setidaknya gua sudah ada di posisi yang benar. Walaupun gua nanti akan walaupun gua nanti akan tergeser dan menjadi salah tuh di situ. Nice. Last question. Seandainya lu bisa mengulang lagi, lu bisa turn back the time, walaupun nggak bisa. Seandainya sekarang lu pikir lagi, wah seandainya gue bisa ulang waktu, ada yang pengen lu ulang nggak?
Apa mungkin Anda menyesal menjadi guru honorer? Tahu gitu saya bekerja di tempat lain, atau I don't know, ada yang bisa lu, seandainya lu bisa ngulang waktu, ada apa enggak yang pengen lu ulang? Gua pikir gua tetap ambil di jalur pendidikan sih. Oke. Ya, menurut gua sudah mencoba beberapa bidang lain, dan menurut gua bidang lain itu gua jalanin. Ya. Tapi hati gua nggak main tuh. Oke. Tuh. Jadi Nggak klik tuh ya? iya, nggak ngeklik di situ tuh. Udah beberapa kali dicoba, tapi nggak ngeklik. Sampai pada akhirnya gua memutuskan untuk gua harus balik lagi ke pendidikan nih. Karena gua mendapatkan sebuah kesenangan di situ tuh. Pekerjaan yang menyenangkan menurut gua. Gua tidak merasa sedang bekerja di situ. Tapi gua sedang bekerja di situ tuh. Nah, menurut gua akan tetap ambil pendidikan sih. Nah, makanya dari beberapa pilihan itu gua harus balik lagi ke pendidikan. Gimana caranya gua bisa berada di pendidikan, tetapi gua harus gua harus merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan gua dengan cara mengupgrade diri gua sendiri. Oke. Untuk pantas ada di tempat itu. Oke. Gitu. Nice. Thank you bro. Selamat atas waktunya. Thank you. Stefanus everybody. Thank you.